Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Nandang Sambas, SH.M.Hum, dan Bapak Dian Alan Setiawan, SH.M.H, selaku dosen pengampu mata kuliah perbandingan hukum pidana kelas B. Dan rekan-rekan yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dengan Hukum Pidana Inggris. Saya Sadila Sinta dengan nomor NPM 100-421-37 selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 terlebih dahulu. Ada Andika Pradipta dengan nomor NPM 005, Aula Nurul nomor NPM 106, Chani Waharani nomor NPM 067, Dipa Aulia nomor NPM 0162, Didin Bahrudin nomor NPM 134, Fitria Rahma nomor NPM 160, Muhammad Faris nomor NPM 237, dan Ulya Nadira nomor NPM 140. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada pemateri pertama yang akan dibacakan oleh Putra mengenai apa itu perbandingan hukum pidana. Baik, terima kasih untuk moderator. Saya akan menjelaskan apa itu perbandingan hukum pidana. Perbandingan hukum pidana merupakan kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan yang lain, baik antar bangsa, negara, bahkan agama, dengan maksud mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya, dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek, serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya. Penjelasannya hanya dapat diketahui dalam sejarah hukumnya, sehingga perbandingan hukum yang ilmiah memerlukan perbandingan sejarah hukum. Untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai alasan dilakukannya perbandingan oleh Faris. Kepada Faris, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya adalah alasan dilakukannya perbandingan. Alasan dilakukannya perbandingan hukum, yaitu untuk mengumpulkan pengetahuan baru serta sebagai sarana edukatif yang meliputi fungsi membebaskan dari chauvinisme hukum atau mengagung-agungkan hukum. Karena dengan memperbandingkan kita melihat masalah-masalah tertentu untuk menyempurnakan pemecah tertentu di dalam hukum sendiri. Merupakan alat bantu bagi disiplin-disiplin lain, terutama bagi sosiologi hukum dan antropologi hukum. Merupakan instrumen untuk menentukan perkembangan hukum. Pada intinya, dengan melakukan perbandingan hukum, kita bisa mengetahui apa saja kelemahan dari hukum negara kita sendiri dan terhindar dari sikap chauvinisme, yang dimana merasa hukum kita adalah hukum yang terbaik, padahal di balik itu, semua jika dibandingkan dengan hukum negara luar, hukum negara kita masih banyak kekurangan. Setelah mengetahui apa itu perbandingan hukum pidana dan alasan perlunya dilakukan perbandingan hukum, maka kelompok kami tertarik untuk melakukan perbandingan mengenai hukum pidana Indonesia yang menganut sistem hukum sipil law dan hukum pidana Inggris yang menganut sistem hukum common law. Langsung saja mengenai klasifikasi dari tindak pidananya berdasarkan hukum pidana Inggris maupun hukum pidana Indonesia yang akan disampaikan oleh Chani. Kepada Chani saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Berdasarkan klasifikasi tindak pidana menurut pidana Inggris bertitik tolak dan tergantung dari hierarki pengadilannya. Terhadap perkara pidana terdapat dua pengadilan yang memiliki kewenangan mengadili yang berbeda, yaitu Crown Court yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana berat, contohnya pembunuhan, dan Magistrate Court
yang memiliki wewenang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana ringan, contohnya pelanggaran lalu lintas. Dan klasifikasi tindak pidana menurut pidana Indonesia hanya ada kejahatan dan pelanggaran. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai unsur-unsur tindak pidana berdasarkan hukum pidana Inggris maupun berdasarkan hukum pidana Indonesia yang akan disampaikan oleh Aula. Kepada Baik. Aula saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama, ada berdasarkan hukum pidana Inggris. Dalam sistem hukum pidana Inggris, setiap orang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, ada actus reus, tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan. Yang kedua, ada mens rea, melakukan pelanggaran terhadap UU disertai niat-niat yang jahat. Dan yang kedua ada berdasarkan hukum pidana Indonesia. Unsur-unsur tindak pidananya, yang pertama ada kelakuan dan akibat. Dan yang kedua ada hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana, baik berdasarkan hukum pidana Inggris maupun berdasarkan hukum pidana Indonesia, yang akan disampaikan oleh Saudara Fitria kepada Saudara Fitria. Saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan terkait tanggung-jawaban hukum yang ada di Inggris dan Indonesia. Dalam hukum pidana Inggris mensyaratkan bahwa pada prinsipnya setiap orang yang melakukan kejahatan dapat bertanggungjawabkan atas perbuatannya, kecuali ada sebab-sebab yang meniadakan penghapusan pertanggungjawaban yang bersangkutan atau exception from liability. Pertanggungjawaban pidana di Inggris berdasarkan pada kesalahan, yaitu ada 3, yaitu intent atau kesengajaan, recklessness, kesembronoan, negligence atau kealpaan. Sedangkan dalam hukum pidana Indonesia terdapat pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Apabila seseorang yang melakukan tindak pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi manakala dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang, asas yang tidak tertulis yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Merupakan dasar daripada dipidananya si pelaku atau si pembuat. Baik, terima kasih kepada Fitria yang sudah menyampaikan materinya. Lalu selanjutnya akan disampaikan mengenai penyertaan yang akan disampaikan oleh rekan saya, Saudara Didin. Kepada Didin saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya kepada moderator. Penyertaan berdasarkan hukum pidana Inggris. Penyertaan hanya terdiri dari 3 pihak, yaitu actual offender yang melakukan perbuatan itu sendiri atau melalui inconsent agent. Yang kedua, aiding dan abetting, orang yang membantu pada saat atau sewaktu kejahatan sedang berlangsung. Yang terakhir, counseling or proffering, orang yang menganjurkan. Sedangkan berdasarkan hukum pidana Indonesia, pembagian penyertaan menurut KUHP Indonesia adalah yang pertama, pembuat atau dader yang terdapat dalam pasal 55 yang terdiri dari pelaku atau plager yang menyuruh lakukan atau down plager, yang turut serta mede plager, dan yang terakhir adalah penganjur atau witlocker. Yang kedua, pembantu atau mediflage yang terdapat dalam pasal 56 yang terdiri dari yang pertama, pembantu pada saat kejahatan dilakukan, dan yang kedua adalah pembantu pada saat kejahatan belum dilakukan. Sekian mungkin materi dari saya. Terima kasih untuk penyampaian materinya. Lalu selanjutnya akan disampaikan materi mengenai percobaan hukum pidana Inggris dan hukum Indonesia yang akan disampaikan oleh Saudari Ulya. Kepada Ulya saya persilakan. Berdasarkan hukum pidana Inggris,
dipandang sebagai suatu misdemeanor atau pelanggaran hukum ringan. Untuk dapat dipidananya percobaan, bahwa terdakwa telah berniat melakukan perbuatan melanggar hukum dan ia telah melakukan beberapa tindakan yang membentuk actus reus dari percobaan jahat yang dapat dipidana. Yang kedua, berdasarkan hukum pidana Indonesia, percobaan melakukan kejahatan diatur tentang aturan umum bab 4 pasal 53 dan 54 KUHP. Baik, terima kasih kepada Ulia. Lalu untuk selanjutnya akan disampaikan mengenai asas legalitas berdasarkan hukum pidana Inggris dan berdasarkan hukum pidana Indonesia yang akan disampaikan oleh Dipa. Terima kasih kepada moderator. Yang pertama, berdasarkan hukum Inggris. Asas legalitas dalam sistem hukum Inggris adalah tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kalau tidak ada aturan yang mengatur hal tersebut, di mana aturan tersebut bersumber dari putusan hakim yang terdahulu atau jurisprudensi. Yang kedua, berdasarkan hukum Indonesia, asas legalitas dalam sistem hukum Indonesia adalah tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kalau tidak ada aturan yang mengatur hal tersebut, di mana aturan tersebut bersumber dari peraturan perundang-undangan. Baik, terima kasih kepada Diva. Lalu untuk pembahasan yang terakhir mengenai makalah kami, yaitu ada sistem peradilan. Di sini mengenai sistem peradilan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, sistem peradilan berdasarkan hukum Inggris. Dalam sistem common law ini, adat istiadat atau kebiasaan masyarakat yang dikembangkan berdasarkan putusan pengadilan mempunyai keputusan yang sangat kuat karena berlaku asas presiden. Asas ini mewajibkan hakim untuk mengikuti putusan hakim yang ada sebelumnya. Lalu sistem peradilan berdasarkan hukum Indonesia. Sistem peradilan pidana di Indonesia ini diatur dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Lalu sampailah kita di penghujung presentasi kali ini, yaitu kesimpulan yang akan dibacakan oleh saya. Jadi, dapat kita simpulkan dalam penjatuhan pidana, Inggris lebih memfokuskan terhadap actus reus. Putusan pengadilan pun terpaku terhadap hierarki pengadilan yang sesuai sebagaimana doktrin presiden dalam keluarga sistem hukum common law. Sedangkan Indonesia yang menganut sistem civil law, penjatuhan pidana sesuai dengan aturan yang berlaku, begitu pula dengan aturan lainnya atau dengan kata lain, hukum tertulis. Sekian dari kelompok 1 mengenai makalah hukum pidana Indonesia dibandingkan dengan hukum pidana Inggris. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.